Irene Karisma Sukandar, juara catur wanita Indonesia. Kali ini berlaga di Bill Chess Festival 2023 turnamen terbuka kelas master. Lawannya bukan kacang-kacang loh teman-teman, Costello. Dia berhasil menaklukkan Costello dengan pengorbanan menteri. Sepintas terlihat pengorbanan itu sia-sia, tetapi pada langkah akhir dia membuktikan teman-teman bahwasanya pengorbanan itu sangat berarti. Langsung saja, Costello memegang bidak hitam dan Irene Karisma Sukandar memegang bidak putih. Irene memulai dengan pion E2 langkah dan dibalas oleh Costello menaikkan pion C2 langkah. Terbentuklah pembukaan Sicilia Defense. Teman-teman pencinta catur pasti juga sudah sangat familiar dengan pembukaan ini, karena pembukaan ini biasanya pembukaan yang sangat basic ataupun pembukaan yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Setelah gajah mengancam kuda, Costello menaikkan pion E1 langkah, alih-alih ingin menaikkan gajah agar melakukan persiapan rokade ya teman-teman. Melihat hal itu, Irene langsung pukul kuda dengan gajah agar pion C bertumpuk ya teman-teman. Dan posisi kali ini Costello memakan gajah dengan pion B. Sama halnya dengan Costello, kali ini pion D dinaikkan oleh Irene untuk gajah petak hitam bisa leluasa ya, keluar dari zona C1. Dan kuda dinaikkan ke E7, dan tentu saja rokade pendek dilakukan oleh Irene. Dan kali ini balasan manuver kuda ke G6 dilakukan oleh Costello. Disambut dengan Irene menaikkan pion E1 langkah, berfungsi agar tetap terjadi double di pion C ya. Apabila pion D dinaikkan 1 langkah atau 2 langkah, maka akan terus dimakan oleh pion E. Langkah itu sedikit terbaca oleh Costello, maka dari itu dia mengabaikannya, lebih mementingkan gajah ke E7 sekaligus untuk persiapan rokade pendek. Kuda dinaikkan ke C3 agar bisa manuver ke E4 ataupun bisa manuver ke sisi sayap pertahanan benteng ya teman-teman, ataupun pertahanan menteri. Terjadi pertukaran pion di jalur E, sangat diindahkan oleh Irene karena apa? Posisi jalur E bisa ditempati oleh benteng. Dan kali ini pion dipukul oleh pion G, terlihat jelas posisi dangerous apabila hitam melakukan rokade pendek. Dimanfaatkan langsung oleh Irene mengambil posisi yang sangat manis, gajah ke H6. Fungsinya itu tadi teman-teman, agar tidak bisa melakukan rokade pendek dan juga memposisikan menteri bisa mendukung serangan dilakukan oleh gajah petak hitam ya, yang dimiliki oleh Irene. Kuda sedikit manuver ke D2 agar bisa ke E4 ataupun ke C4. Dan kali ini serangan terbaca, menteri dinaikkan ke B6 agar pion C bisa dibuka dan bisa mengepin posisi raja. Benar saja teman-teman, Irene menaikkan menteri ke H5. Hal ini harus dijaga oleh posisi benteng yang ke G8. Terlihat agak tidak sedikit terburu-buru. Irene mengambil inisiatif menjaga posisi raja. Apabila pion C dinaikkan 1 langkah, maka menteri akan mengepin posisi raja yang dimiliki oleh Irene ya teman-teman. Makanya gajah mundur ke E3. Nah, teman-teman bisa perhatikan langkah pion yang ada di C5 yang dimiliki oleh Costello tidak berfungsi teman-teman, karena posisi menteri telah dipin oleh gajah. Oleh sebab itu, pion D dinaikkan 1 langkah untuk menjaga pion center yang dimiliki oleh Costello. Melihat hal ini, Irene melakukan spekulasi sedikit ya teman-teman. Menaikkan pion F2 langkah, apabila dimakan maka zona jalur E sudah sangat positif bagi putih. Tapi hal itu tidak diindahkan, melainkan raja bergeser dan kali ini menteri pukul pion dan gajah berusaha melindungi benteng. Posisi ini langsung dimanfaatkan oleh Irene, menaikkan pion F1 langkah mengancam gajah dan kuda. Tetapi kuda mempunyai pilihan, karena di sini berlari sekaligus mengancam posisi menteri. Begitu menteri berpindah, maka gajah juga berlari dari serangan pion. Inilah taktikal yang dilakukan oleh Irene teman-teman. Setelah kondisi seperti ini, kuda langsung diaktifkan dan gajah berusaha mengusir posisi menteri. Tapi lihat teman-teman, Irene tidak jauh posisinya menteri, walaupun diusir dia tetap mengambil posisi jalur 6, 7, dan 8. Maka dari itu kuda manuver dan lihat menteri tetap dimajukan ke H7. Agar apa dilakukan hal seperti itu oleh Irene?
Fungsinya karena jalur G dan H sudah tidak ada pion hitam, teman-teman. Maka dimanfaatkan oleh Irene dengan sebaik mungkin. Kondisi seperti ini, pion B dijaga dengan benteng dan akan dinaikkan ya apabila menteri ataupun pergerakan tidak terjadi di sisi sayap menteri. Waktu menteri dihancam oleh benteng, malah menteri turun ke H8. Teman-teman jadikan pelajaran, teman-teman. Bukan malah mundur, tetapi malah maju. Seolah-olah disuruh pulang ke rumah, tetapi malah makin datang. Kali ini ancaman bagi kuda, dan kuda mengambil posisi untuk manuver ke H5. Melihat hal itu, Castello menaikkan pion A 2 langkah, mencari perhatian, tetapi di sini Irene langsung menghambatnya dengan menaikkan pion A 1 langkah. Kali ini menteri berjaga-jaga ke C7, dan benar saja, kuda mulai aktif teman-teman, naik ke H5. Pergerakan kuda dihambat oleh gajah dan akan seperti mengunci ya, menteri agar tidak bisa keluar teman-teman. Dan benar saja, menteri hitam mulai masuk dan mengambil posisi di E7. Tetapi hal ini diabaikan oleh Irene seolah-olah menteri itu didapatkan secara gratis teman-teman. Tetapi sudah diperhitungkan langkah 6 atau 7 langkah ke depan. Dan pion B dinaikkan 1 langkah agar tidak dimakan oleh benteng secara gratis. Lihat langkah yang dilakukan oleh Castello, tentu saja langsung menjebak posisi menteri yang ada di H8 teman-teman. Seperti yang saya katakan, menteri bergeser ke E7 agar nanti benteng bisa menutup pergerakan menteri dan mengancam ke H7. Tapi Irene sudah memperhitungkannya teman-teman. Makanya langkah yang dilakukannya seolah-olah tidak mementingkan menteri dimakan oleh benteng. Manuver kuda ke F4 membuat pilihan bagi hitam apa yang harus dilakukannya. Karena manuver kuda ke F4 ini akan mengambil posisi ke E6. Tetapi Castello tidak memikirkan langkah 6 atau 7 langkah ke depan. Makanya dia tetap dengan fokus. Incaran utamanya adalah untuk mengambil menteri. Kali ini benteng digeser ke H7, fungsinya untuk menjebak posisi menteri ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa memperhatikan menteri juga tidak bisa kemana-mana dan harus mati oleh hitam ya. Seperti yang saya katakan, Irene punya tujuan, kuda dinaikkan ke E6, maka posisi sekak raja bergeser, dan kali ini Irene melakukan hal yang spektakuler, memukul gajah dengan gajah. Dengan kata lain, sedikit membiarkan posisi menteri, karena menteri sudah memang tidak bisa tertolong pada saat menteri hitam digeser ke F7. Langsung saja Irene memukul benteng dengan menteri dan menteri pukul menteri. Berikutnya, langkah inisiatif dilakukan oleh Irene menghindari ancaman kuda ya, gajah langsung mengancam benteng dan benteng bergeser ke B7. Lalu benteng F dinaikkan 1 langkah agar terjadi penumpukan ya di jalur F ataupun di jalur E. Kali ini kuda diancam tetapi diabaikan karena ada backupan dari pion F yang akan menyambut apabila gajah memukul kuda. Setelah terjadi pengcoveran, maka kuda pukul pion di C5, sekaligus mengancam benteng. Tentu saja Castello memakannya dengan kuda. Kali ini dibalas dengan gajah. Posisi ini teman-teman masih bisa dibilang berimbang ya, karena saya melihat dari data engine, hal ini masih bisa dibilang positif. Castello berupaya mengalihkan perhatian dan menutup jalur penyerangan dari sayap menteri. Hal ini ditanggapi positif oleh Irene. Teman-teman bisa perhatikan dan bisa mempelajari langkah yang dilakukan oleh Irene sangat spektakuler. Kuda manuver ke F1. Agar pertahanan putih bisa terjaga ya, saat benteng digeser dan merapat ke G, posisi dengan menteri juga, maka kuda bisa naik ke G3. Hal yang sama dilakukan oleh Irene. Agar tidak jadi posisi ancaman di G2, maka kuda dinaikkan sekaligus mengancam gajah. Dan disinilah teman-teman pengamat catur masih beranggapan Irene ini melakukan kesalahan pengorbanan menteri, tetapi Raja Hitam tidak terancam begitu teman-teman, karena posisinya Raja Hitam masih jauh dari perwira-perwira yang dimiliki oleh Putih. Tetapi hal itu sudah dipertimbangkan oleh Irene, karena benteng yang dimilikinya akan beralih untuk menjaga posisi pion C, agar apabila pion C dinaikkan, dan hal itu dilihat oleh Castello ya teman-teman, langsung diintip sama dia pergerakan benteng, makanya benteng langsung manuver ke jalur B1. Dan kali ini benteng hitam turun naik ke G4 untuk menjaga jalur 4 ya teman-teman. Apabila terjadi pion C naik 2 langkah, maka ada backupan dari benteng.
Setelah kuda manuver, Castello langsung menghambat ya, menaikkan pion D satu langkah, guna untuk tidak membiarkan kuda berlarian ke sana kemari. Setelah benteng diancam bergeser ke H4, hal ini positif dilihat oleh Irene, mengamankan posisi raja ke H2 agar tidak terjadi titik rawan di G2 ya teman-teman. Tentu saja setelah gajah mengancam posisi skakmat ya, apabila benteng tidak ada, ataupun benteng hitam bisa mengambil jalur G juga, maka putih akan berbahaya. Maka dari itu, gajah harus dipukul mundur oleh pion. Jadi empasan, posisi tetap terancam. Dan Irene melihat gajah ini tidak baik di situ teman-teman. Makanya terus diancam oleh kuda, tetapi Castello tetap ingin bertukar benteng, menyederhanakan permainan. Disambut oleh Irene, bila pun itu terjadi, ada backupan benteng yang satunya lagi. Dan tentu saja, hal ini disambut baik oleh Irene tetap menutup jalur G. Bila pertukaran terjadi, posisi saya aman, Raja Putih aman. Nah itu sebabnya, makanya kondisi sekarang ini sudah terlihat agak terbalik ya teman-teman. Apalagi pion A berhasil diambil oleh kuda. Menteri berusaha masuk, mengacaukan pertahanan putih, tetapi apa daya, apabila dia datang sendirian itu tidak akan berarti apa-apa. Sebenarnya Castello di sini bisa mengambil posisi skak ya di H1, tetapi itu tidak ada artinya teman-teman. Malah nanti raja malah makin menjauh karena benteng masih terjaga oleh gajah. Irene pukul gajah dengan kuda. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan diri posisi putih akan menang. Bila pun hal-hal yang negatif terjadi, maka kata remis sudah didapatkan oleh putih. Apa daya, posisi pion sudah tidak berimbang dan gajah petak hitam yang dimiliki oleh Irene sangat membantu pion agar menjadi promosi. Teman-teman bisa lihat, setelah pion pukul pion, menteri ambil alih untuk mengambil pion yang ada di F6. Waktu yang bersamaan, pion D dinaikkan satu langkah, maka pion F diberikan secara cuma-cuma oleh Irene, agar menteri memakan, dan tentu saja hal itu karena gratisan. Fungsinya pion F bisa dinaikkan dan 2 langkah lagi akan promosi. Raja mulai aktif menjaga pertahanan agar tidak terjadi promosi, tetapi apa daya, pion F dan pion A mempunyai peluang untuk melenggang ya, menjadikan promosi, makanya terus dinaikkan pion A satu langkah. Castello tidak mempunyai banyak pilihan apalagi untuk melakukan penyerangan dalam hal ini teman-teman. Dan raja sudah terkunci, tidak bisa lagi maju karena ada penghalang dari pion D yang dimiliki oleh Irene. Maka dari itu, mengajak pertukaran pion dan diindahkan oleh Irene. Semakin kecil peluang hitam untuk remis, apalagi menang. Tetap dilangkahkan pion A satu langkah dan menteri mulai kebingungan mau menjaga yang mana. Maka dari itu dia mencoba mencari perhatian, mencari posisi putih agar bisa skak ataupun mencari peluang agar salah satu pion bisa didapatkan. Hal ini percuma. Terlihat jelas pada saat raja dinaikkan ke E3 sekaligus mengancam benteng, diabaikan saja oleh Irene karena satu langkah lagi akan promosi menjadi menteri. Langkah frustasi atau langkah percuma dijalankan oleh Castello. Walaupun dia di sini belum terlihat menyerah ya teman-teman, karena masih beranggapan pion D dapat bisa promosi juga. Makanya di posisi skak ini Irene tidak bingung melangkahkannya ke G2. Tetap dikejar oleh menteri, diskak kembali, dan raja turun kembali ke G1. Menteri bergeser ke D5, tetap diporos agar pion A terjaga, tidak promosi. Tapi positif yang dilakukan oleh Irene, menaikkan pion F satu langkah, kiri kanan, satu langkah akan promosi teman-teman. Terjadi skak oleh menteri dan ditutup oleh benteng. Di sini Castello menyerah. Loh, kok menyerah jadi Pelawi CS ada menteri? Teman-teman bisa perhatikan ya, pion F dan pion A itu satu langkah akan promosi menjadi menteri. Maka apapun dilakukan oleh hitam itu tidak bisa. Walaupun dijaga ke D8, maka pion F dinaikkan karena dijaga oleh gajah petak hitam C5. Teman-teman tolong subscribe ya. Tolong komentar dan dukung channel ini, karena sama-sama kita bisa saling menguntungkan, teman-teman dapat ilmu,
dan saya juga dapat manfaat dari channel ini. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless.